Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah terkhusus jamaah Masjid Baitur Rahim dan juga jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan karunia dan kenikmatan yang sangat banyak yang masih saat ini Allah berikan pada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kebaikan kita. Aktivitas berupa thalabul ilmi, dan ini adalah termasuk kegiatan yang terbaik jamaah sekalian dalam hidup kita. Karena sebagaimana tujuan kita hidup di dunia hanyalah ibadah, maka seperti itu pula kegiatan terbaik dari hidup kita ini adalah thalabul ilmi, dalam rangka memperbaiki ibadah kita dan juga mengetahui hak Allah yang sesungguhnya di dalam peribadatan ini. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Berikutnya salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu berada di jalan yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon pada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang selalu berada di jalan yang mulia, melaksanakan sunnahnya, ajarannya, ya, sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, kita akan lanjutkan kembali bab tentang salat, ya, yang berkenaan dengan masalah al-manhiyatu fis shalah, yaitu larangan-larangan dalam salat. Larangan-larangan ini jamaah sekalian, ini kalau terjadi dalam salat maka membuat salat kita keliru tentunya. Ya, dilarang ini dan itu dalam salat kok kita lakukan, berarti salat kita keliru. Namun kekeliruan ini tidak sampai membatalkan salat, tetapi hanya mengurangi kesempurnaan salat. Dan ini harus kita hindari jamaah sekalian. Di saat orang zaman akhir jamaah sekalian, di saat orang zaman akhir 1, 2, 3, 4 di saat orang zaman akhir, saat sholat ini benar-benar kurang, ya, kesempurnaannya, dengan adanya susah untuk khusyuk, maka jangan kita tambah lagi dengan kekurangan kita melakukan larangan-larangan di dalam sholat. Di pertemuan lalu kita sudah membahas larangan-larangan, dan yang terakhir kita bahas adalah tentang larangan berupa memejamkan kedua mata saat sholat. Ini adalah suatu kekeliruan. Yang berikutnya jamaah sekalian, kita akan lanjutkan larangan yang ke-11, ya. Larangan yang ke-11 yaitu at-tamatti fis shalah. At-tamatti fis shalah ini maknanya adalah at-tamaddud. Tamaddud itu maksudnya adalah stretching jamaah sekalian. Orang Indonesia bilang ngulet. Terkadang jamaah sekalian, seseorang yang sedang sholat mengalami sesuatu yang mungkin badannya pegal gitu, ya. Kemudian dia ngulet atau stretching gitu, contohnya begini. Nah, gitu ya. Atau apa gitu ya. Pokoknya dia melakukan gerakan yang lain seperti ini selain di luar sholat, maka saat itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Walau apabila sedikit karena ada hajat, bukunya sangat sakit, pegal gitu ya, maka ini tidak mengapa. Ya, tapi jamaah sekalian, kalau memang itu tanpa ada hajat, inginnya bergerak saja, maka ini tentu saja adalah perkara yang dibenci. Kenapa demikian? Karena ini ya tentu saja ini berkenaan dengan masalah kekhusyuan. Salatnya seseorang yang melakukan at-tamatti atau ngulet atau stretching, ini adalah salat yang bertentangan dengan kekhusyuan, ya. Oleh karena itu seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Jubair rahimahullah, berkata, ya, at-tamatti yang khusus shalah. Jadi ngulet atau stretching di dalam salat
itu mengurangi kesempurnaan sholat. Maka tidak usah kita lakukan seperti itu jamaah sekalian. Kalau kita merasa pegal, ya sudah, kita bisa lakukan sebelum memulai sholat. Kan tapi kalau sudah di dalam sholat, maka hendaknya kita hindari. Ya, seperti itu. Jadi diantaranya adalah seperti gini, misalnya lagi sholat begini, atau gitu, atau gitu ya. Dan hendaknya kita hindari ya mas sekalian. Yang seperti itu adalah sesuatu yang intinya bukan bagian dari sholat, dan ini tentu saja akan ada, ya, akan dilakukan oleh orang yang hatinya tidak khusyuk. Sebab kalau hatinya itu khusyuk, dia akan menyibukkan hatinya untuk memikirkan bacaan-bacaan sholat. Ya, demikian. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, larangan yang ke-12, walaupun larangan ini sepertinya tidak ada, tapi ada di dalam hadis. Maksud saya tidak ada itu maksudnya sepertinya saya sendiri belum jumpai ada orang melakukan kesalahan ini. Tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, paling tidak kita sebutkan saja, yaitu at-tatbiqu fis shalah. At-tatbiqu fis shalah, yaitu meletakkan kedua tangan di antara dua lutut saat ruku. Jadi di antara kekeliruan di dalam salat adalah saat ruku, jadi bukan meletakkan kedua tangan pada lutut, tapi ditaruh di seperti ini, dijalin jari-jarinya, kemudian diletakkan di antara kedua lutut, di antara, bukan pada lutut. Ini sekali lagi adalah kekeliruan jamaah sekalian. Saya bisa praktekkan adalah seperti ini. Dilihat. Jadi seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah at-tatbiq. At-tatbiqu fi shalah. Nah, jamaah sekalian, perilaku seperti ini itu awalnya memang disyariatkan. Ya memang cara ruku seperti itu memang awalnya. Jadi awal dari cara ruku di dalam sholat adalah demikian itu. Akan tetapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam akhirnya itu melarang perilaku yang demikian itu jamaah sekalian. Ya, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dari, ya, jadi ada seorang, jadi dari Mus'ab bin Sa'ad, dia berkata, saya pernah sholat di samping ayah saya. Saya pernah sholat di samping ayah saya, dan saya meletakkan tangan saya di antara dua lutut saya, seperti tadi jamaah sekalian. Itu disebut at-tatbiq. Lalu ayah saya berkata padaku, ya, idrib bikaffaika ala rukbataika. Jadi letakkanlah kedua telapak tanganmu pada dua lututmu. Kemudian ya sudah dikasih tahu praktek ruku tidak seperti itu. Kemudian kata Mus'ab, saya melakukannya lagi. Jadi saya melakukannya lagi di kesempatan yang lain. Ya, melakukan larangan itu lagi gitu ya. Kemudian ayahku memukul kedua tanganku atau memukul tanganku. Dan ia berkata, inna nuhina an hadza wa umirna an nadriba bil akufi ala rukabi. Sesungguhnya kami dahulu dilarang dari perilaku seperti ini, dan kami diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan pada lutut saat ruku. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian, dari hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasanya perilaku seperti itu adalah dilarang akhirnya. Jadi tidak boleh. Ya walaupun jarang ya, kita mungkin sama sekali kita tidak jumpai, tapi ketika hadis ini menjelaskan demikian ini, ya kita paling tidak memberitahunya. Kemudian yang ke-13, larangan yang ke-13 dalam sholat adalah qiraatul Qur'ani fir ruku'i was sujud, yaitu membaca Al-Quran di dalam ruku' dan sujud. Ini adalah termasuk kekeliruan jamaah sekalian. Ya, kita tidak boleh membaca Al-Quran di dalam ruku' dan sujud, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu juga telah melarang. Jadi ruku' dan sujud itu ada bacaannya tersendiri. Jadi tidak boleh kita membaca Al-Quran. Walaupun Al-Quran merupakan bacaan termulia, ya, kalamullah gitu ya, akan tetapi tidak boleh dibaca di saat-saat seorang hamba sedang paling rendah, paling merendahkan diri, dalam posisi paling merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam yang mulia jangan diucapkan ketika seorang hamba paling merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam
Muslim diantaranya dan lainnya. Beliau bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan." Ingatlah, sesungguhnya aku telah dilarang, kata Nabi ya. Aku telah dilarang. Siapa yang melarang Nabi? Tentu saja Allah ya. Sesungguhnya saya telah dilarang membaca Al-Qur'an saat ruku dan sujud. Nah, ini hadis yang singkat ini menunjukkan pas lagi ruku tidak baca Al-Qur'an. Begitu juga pas lagi sujud tidak membaca Al-Qur'an. Mungkin ada yang berkata begini jamaah sekalian, yang dilarang adalah membaca Al-Qur'an. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau saya dalam sujud, yang memang di situ tempat mustajab, saya membaca doa yang berasal dari Al-Qur'an. Bagaimana hukumnya, Pak? Doa di dalam Al-Qur'an itu kan banyak yang baik-baik, Pak ya. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana la tuzigh qulubana. Terus baca nafal Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Atau Rabbana atina fid dunya hasanah, itu juga termasuk doa yang sumbernya dari Al-Qur'an. Dan itu adalah kalimat Al-Qur'an. Apakah itu juga dilarang? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menurut mayoritas ulama itu tidak dilarang. Sebab kalau kita niatnya membaca doa, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau kita niatnya niatnya membaca Al-Qur'an, maka itulah yang dilarang. Jadi intinya diperkenankan jamaah sekalian kalau kita memang niatnya membaca doa. Kita tidak niat untuk membaca Al-Qur'an, tapi niatnya adalah untuk membaca doa. Jadi diperbolehkan. Silakan ya, di saat sujud kita disunnahkan ya, memang di saat sujud untuk menambah doa-doa lain selain tasbih ya. Nah, dalam keadaan demikian jamaah sekalian, ya kita kalau sudah seperti itu ya boleh menambah doa dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi yang sahih, atau dari hadis Nabi, dari riwayat hadis-hadis, atau dari tulisan-tulisan para ulama ya, yang intinya adalah bermakna baik, itu diperbolehkan. Yang penting kita tidak membaca dengan bacaan yang berbahasa selain Arab ya. Ini adalah untuk lebih berhati-hatinya. Jadi bacalah bahasa Arab jamaah sekalian dalam doa, karena kalau pribadi saya sendiri tidak merasa tenang gitu ya, masa di dalam sholat doanya bacaan selain Arab gitu ya. Kalau kita tidak bisa, berarti saat itu kita harus belajar. Nah, dan ini faedahnya adalah sangat baik bagi seseorang agar dia mau peduli dengan belajar bahasa Arab. Paling tidak baca bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi gitu ya. Taib. Larangan yang ke-14 jamaah sekalian yaitu bastudz dzira'aini fis sujudi, yaitu menggelar atau menghamparkan ya, menghamparkan kedua lengan saat sujud dan menempelkan siku pada saat sujud. Jadi lengannya itu ditempelkan atau menempelkan kedua lengan serta sikunya saat sujud. Ini termasuk kekeliruan jamaah sekalian ya. Sebagian orang itu pas lagi sholat itu ada yang masih seperti itu. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan gambaran yang buruk kepada orang yang berperilaku demikian. I'tadilu fis sujud. I'tadilu fis sujud. Ya, tegaklah kalian saat sujud. Jadi makna tegak dalam sujud itu jamaah sekalian adalah praktek sujud seperti yang kita sudah ketahui bersama, yaitu sujud pada 7 anggota badan. Wajah, termasuk dalamnya adalah hidung, kedua tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua jari-jari telapak kaki. Maksudnya jari-jari kedua telapak kaki, maaf ya. Jadi jari-jari kedua telapak kaki itu adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah ya, perut kita tidak menempel pada paha, kemudian tumit kita tidak menempel pada bokong gitu ya. Itu adalah makna sujud yang tegak ya di dalam sujud. Wala yabsut ahadukum zira'ihim bisatal kalbi. Dan janganlah salah satu dari kalian menghamparkan atau menempelkan kedua lengannya seperti halnya yang dilakukan oleh anjing. Jadi tidak boleh seperti itu jamaah sekalian. Anjing itu kalau lagi istirahat duduk gitu ya, ya agak tiduran gitu, dia menempelkan lengannya, lengannya seperti itu. Dan kita bisa tahu ya, ketika anjing itu duduk, maka kita tidak boleh seperti itu jamaah sekalian. Duduk atau dia mungkin agak seperti tiduran gitu ya, maka kita tidak boleh melakukannya. Jadi harus diangkat. Jadi kewajiban kita harus mengangkat sikunya dan juga lengan kita di dalam sujud ya.
Jadi kita tidak boleh menempelkannya ya. Kemudian hendaknya tidak hanya sekedar tidak ditempel, tidak hanya sekedar diangkat gitu jamaah sekalian, tapi juga dilebarkan kalau memang dalam posisi sholat sendirian atau menjadi imam ya. Jadi seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, jadi kalau kita tahu larangannya adalah menempel ya, larangannya adalah larangan untuk menempelkan kedua siku, berarti kita diperintah ya untuk bisa mengangkatnya. Yang berikutnya kaftus saubi. Jamaah sekalian, di antara larangan yang 15 ya, larangan yang ke-15 adalah kaftus saubi 'inda sujudi wa yadkhulu fi hadza tasmirul kummi fi shalah, yaitu mencegah pakaian ketika sujud. Jadi pakaian kita, jadi ada orang Arab dahulu tuh biasa memakai pakaian itu dalam keadaan lebar-lebar ya mas sekalian. Dalam keadaan lebar-lebar, pakaiannya itu lebar karena pakaiannya itu berupa jubah gitu. Nggak hanya sekedar gamis ya mas sekalian. Jadi jubah-jubah yang ketika sujud tentu saja pada jatuh itu ya, pada jatuh bersama dengan jatuh ke lantai gitu ya, bersamaan dengan 7 anggota badan. Nah, termasuk kekeliruan di dalam sholat kalau seseorang melipat baju-baju tersebut sehingga tidak nempel ke lantai ikut sujud bersama 7 anggota badan yang tadi, adalah termasuk kekeliruan. Bisa difahami Pak ya maksudnya ya. Jadi contohnya apa? Sorban, dia memakai sorban atau dia memakai penutup kepala yang pakai simag kalau orang Arab dia, atau gutrah. Nah, dalam keadaan demikian jamaah sekalian termasuk kekeliruan kalau dia adalah menahan jatuhnya pakaian ya, sehingga tidak ikut sujud bersama 7 anggota badan yang lain. Artinya apa jamaah sekalian? Kalau ini dilarang seperti itu, berarti kita diperintahkan untuk membiarkan saja pakaian-pakaian yang kita kenakan itu ikut sujud bersama 7 anggota badan kita ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan seperti itu, seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, umiron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'in wa nuhiya an yakfita sya'ra wasyaba. Dan jamaah sekalian, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan. Dan beliau juga dilarang mencegah rambut dan pakaian-pakaian. Rambut seseorang yang panjang, khususnya yang pria ya, khususnya yang pria, jadi biarkan saja jatuh bersama dengan anggota badan yang lain. Ini khususnya yang pria jamaah sekalian. Sebab kalau yang perempuan nanti saya jelaskan. Jadi kalau orang dahulu itu pakaian rambutnya panjang-panjang. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga rambutnya panjang. Rambut panjang beliau itu jamaah sekalian, itu dalam suatu riwayat terkadang itu menyentuh telinga, terkadang menyentuh bahu. Itu rambut Nabi jamaah sekalian. Berarti kalau sekarang ada itu yang di-share di media sosial, rambut yang katanya rambut Nabi tapi panjangnya itu semeter ya mas sekalian. Itu rambut siapa sih mas sekalian? Karena riwayat yang ada itu rambut Nabi nggak segitu. Terkadang rambut Nabi itu kita katakan Nabi kan tingginya nggak jauh-jauh banget lah dengan orang Arab sekarang gitu ya. Walaupun tinggi, tapi kan nggak sampai seperti itu. Kita katakanlah, jadi rambut Nabi dalam satu riwayat itu terkadang menyentuh kedua telinga bawahnya nih Pak. Terkadang sampai sini. Nah kalau seperti itu berarti berapa senti ya mas sekalian? Kok panjang sekali gitu ya? Nah demikian. Dari situ saja itu kalau seorang belajar belajar Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, jadi hadis-hadis yang berisi tentang ciri-ciri fisik Nabi, dia akan tahu bahwasannya itu dipertanyakan itu. Bahkan bisa kita tidak percaya Pak. Enggak masalah, kita tidak dosa tidak mempercayai demikian itu. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nah, intinya kita kembali pada pembahasan ini jamaah sekalian. Nah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang. Nah, saat sujud tentu saja rambutnya pada jatuh, itu dibiarin aja. Nah termasuk kekeliruan juga berarti seseorang itu yang rambutnya panjang, laki-laki gitu ya, itu diikat di belakangnya, termasuk dikepang gitu ya. Ini tidak boleh.
Tidak bolehnya ketika sholat. Tapi kalau di luar sholat tidak mengapa. Sekali lagi, kalau di luar sholat tidak ada larangan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Dan masuk di dalam larangan ini yang mungkin banyak orang belum tahu adalah, masuk dalam larangan ini adalah larangan dari melipat lengan baju di dalam sholat. Makanya termasuk kekeliruan ya di antara bapak-bapak atau di antara sebagian ikhwan gitu ya. Kalau habis wudhu kan biasanya lengan panjangnya itu dilipat gitu ya. Nah, selesai wudhu langsung sholat dia. Dia begini sholat dalam keadaan begini, dalam keadaan terlipat. Ini adalah termasuk kekeliruan. Jadi sekali lagi, termasuk kekeliruan adalah melipat atau menyingsingkan lengan bajunya. Ya, dalam keadaan sholat itu tidak boleh demikian. Jadi setelah wudhu segera dia turunkan. Sebelum memulai sholat dia turunkan, ya. Setelah itu dia baru takbiratul ihram. Demikian ya mas sekalian. Berikutnya ya mas sekalian, termasuk kekeliruan yang ada dalam sholat adalah wad'al yadi 'alal ardi fil julusi fis sholati li illa li uzrin. Yaitu meletakkan tangan pada lantai saat sujud di dalam sholat. Ini nggak boleh juga. Lagi duduk di dalam sholat, contohnya duduk apa aja mas kalian? Duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Pas lagi demikian itu, dia enak dia meletakkan telapak tangan meletakkan tangan kirinya di belakang contohnya gitu. Pas lagi duduk misalnya dia begini pak, ya walaupun ininya begini, ini nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah nggak boleh seperti itu ya. Jadi yang benar jamaah sekalian adalah ya sudah, letakkan telapak tangan kirinya di atas paha. Tapi kalau dijadikan senderan seperti ini di belakang, ini tidak boleh. Ternyata seperti itu ada riwayat larangannya, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Imam Hakim dan lainnya jamaah sekalian. Dari sahabat Nabi Ibnu Umar, ya, dia berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ar-rajulu fi sholati ayya'tamida ala yadihil yusra. Jadi Nabi telah melarang apabila seseorang sholat di dalam, apabila seorang duduk di dalam sholat, dia bertumpu pada tangan kirinya seperti ini. Asik, emang enak pak? Enak begini ya sholat? Ya, ibu-ibu tahu ya? Gimana? Atau gini? Jadi gini, ini nggak boleh. Jadi yang benar adalah letakkan tangan kirinya itu di atas paha kirinya. Nah demikian. Ada yang seperti itu jamaah sekalian lihat? Pernah lihat? Ada? Wah, antum pernah lihat? Subhanallah. Anda sendiri seperti belum lihat. Ya ini baik di samping sini atau di belakang. Ya ini sama-sama tidak boleh. Contohnya di samping dia sendiri, ini begini. Asik memang. Atau begini. Nah ini juga seperti itu. Masuk di dalam hal ini jamaah sekalian, yang sama maknanya dengan ini adalah senderan. Senderan pak. Mentang-mentang di samping kirinya ini adalah tembok. Dia begini asik banget ya. Kecuali kalau dia lagi dipepet gitu pak. Ya karena barisannya, softnya itu termasuk agak rapat gitu ya, rapat sekali. Dan sampingnya juga orang gemuk gitu ya, dia dipepet, ya udah mau diapain lagi. Tapi tentu saja telapak tangan kirinya atau tangan kirinya berada di atas paha kiri gitu ya, seperti itu. Taib, yang berikutnya jamaah sekalian, larangan ke-17. Sujudul maridi ala syai'in murtafi'. Ini termasuk kekeliruan adalah saat sakit nih Pak. Saat sakit, sujudnya di atas sesuatu yang tinggi. Jadi saat sakit, sujudnya di atas sesuatu yang tinggi. Penjelasannya gini ya mas sekalian. Jadi orang sakit kalau dia mampu sujud di lantai, ya itulah yang wajib bagi dia Pak. Yang berarti saat itu, jadi di sini nggak dilihat apakah dia sholat masih bisa berdiri atau sholat duduk. Orang sakit kalau bisa duduk di atas lantai,
maka itulah yang wajib bagi dia. Dia meletakkan dahinya langsung pada lantai. Kalau dulu langsung pada tanah gitu ya, itu adalah wajib bagi dia. Wa illa fa innahu yumi'u ima'an bi ra'sihi. Kalau nggak bisa, ya karena kalau sujud, konsekuensi kalau sujud sujudnya pada lantai, dia harus duduknya seperti ini ya Mas kalian. Nah, kalau ada orang sakit nggak bisa meletakkan, nggak bisa duduk seperti ini, dan dia hanya bisa duduk di atas kursi misalnya, ya, maka cara sujudnya adalah dengan cara dia isyarat menggunakan kepalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Wala yalzamuhu ayyad'a wisadatan, dan tidak wajib bagi dia, atau dia tidak perlu meletakkan bantal, ya, atau yang lainnya agar dia sujud di atas bantal. Contohnya gini jamaah sekalian, dia bisanya sholat duduk di atas kursi, di depan kursi dia letakkan meja, di atas meja dia taruh bantal atau yang lainnya, sehingga dia sujud di atas bantal atau sujud di atas kursi. Ini tidak boleh jamaah, bahkan itu dilarang oleh Nabi. Kita lihat jamaah sekalian, ini ada hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, ya, dari sahabat Nabi Ibnu Umar. Beliau bercerita suatu ketika Nabi menjenguk seorang laki-laki dari sahabatnya sedang sakit. Ya memang pemimpin itu harus banyak perhatian gitu ya. Beliau itu orangnya ya seperti itu, perhatian sekali. Ada sahabat sakit tengok gitu ya. Beliau tidak hanya memerintah, tapi beliau juga mencontoh. Ini adalah ya, pendidik yang sangat baik, bahkan yang paling baik jamaah sekalian. Dan saat itu kata Ibnu Umar, saya bersama dengan Nabi, saya ikut bersama dengan Nabi. Lalu Nabi memasuki rumahnya, ya, menemui dia dalam keadaan dia sedang sholat di atas kayu. Sholat di atas kayu. Maksudnya itu gimana? Dia meletakkan dahinya saat sujud di atas kayu tersebut. Ya, itu maksudnya seperti dia sholat duduk dan meletakkan dahinya di atas kayu tersebut. Lalu Nabi berisyarat kepada dia, atau begini-gini gitu, isyarat kepada dia. Kemudian Nabi membuang membuang kayu tersebut, dan Nabi juga mengambil bantalnya. Jadi kayunya diambil, bantalnya juga diambil. Jadi mohon maaf, ini clear ya. Jadi setelah Nabi isyarat gitu, jangan begitu, maksudnya jangan sujud, jangan meletakkan dahi pada lantai, pada apa? Pada kayu tadi ya. Kemudian laki-laki itu membuang kayunya, membuang kayu tapi diganti dengan bantal. Dia ngambil bantal. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'ha angka, tinggalkan bantal ini, tidak usah memakai bantal ini juga. Jadi kayu nggak usah, bantal nggak usah gitu ya. Ini stata'ta an tasjuda 'alal ardi wa illa fa'aumi ima'an. Kalau kamu mampu sujud di atas lantai, ya lakukanlah, itu wajib bagi kamu. Kalau tidak mampu, maka berisyaratlah dengan kepala. Berisyaratlah dengan kepala. Kemudian Nabi menjadikan kaidah bagi seseorang yang sujud di atas kursi, Pak. Ya, waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Jadi posisi sujud itu lebih rendah dibandingkan rukuk. Jadi misalnya kalau sholat di mana? Ini ibaratnya sholat di kursi, Pak ya. Bayangkan saja sholat di kursi. Jadi pas lagi rukuk, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Pas lagi sujud lebih rendah jamaah sekalian. Ini nggak usah ini, anggap nggak ada, lebih rendah. Kalau rukuk segini, kalau sujud lebih rendah. Nah seperti itu. Nah demikian. Kemudian larangan berikutnya jamaah sekalian adalah mashul hasa min maudhi'is sujudi wal 'abathu fi shalah, yaitu mengusap
mengusap kerikil dari tempat sujud, dan juga bermain-main di dalam sholat. Jadi jamaah sekalian, terkadang seseorang ketika sujud itu melihat di tempat sujudnya itu kotor ya mas sekalian. Nah di situ ada kerikil-kerikil gitu ya, yang kalau dia sujud itu ya agak sakit gitu. Ternyata itu termasuk kekeliruan ya mas sekalian. Jadi ngusap-ngusap gini, yang ada ngusap tempat sujud yang ada kerikilnya, ini adalah termasuk kekeliruan ya jamaah sekalian. Dan itu disamakan seperti bermain-main di dalam sholat ya jamaah sekalian. Kalau ada hajat, memang contohnya memang dahinya itu dalam keadaan banyak jerawat, kalau memang di situ ada kerikil, maka itu akan benar-benar membuat dia sakit saat sujud. Maka kalau berarti saat itu ada hajat dia untuk mengusap, maka yang demikian itu tidak mengapa jamaah sekalian. Akan tetapi hanya sekali saja, sekali usap saja. Akan tetapi sekali lagi, kalau dia tidak mengusapnya sama sekali itu lebih baik ya. Kalau memang ada sebab apa? Ya tentu saja perilaku seperti itu sangat bertentangan dengan kekhusyuan. Itu bisa membuat kekhusyuan itu berkurang jamaah sekalian. Kalau kekhusyuan berkurang, ya tentu saja sholat kita berkurang juga. Jadi Nabi SAW pernah bersabda tentang seseorang yang mengusap tempat sujudnya itu yang ada kerikilnya. Dia bersabda, Nabi bersabda, in kunta fa'ilan fawahidatan. Kalau kamu mau melakukannya, maka sekali saja. Jazakallah khair Pak. Jadi kalau kamu mau melakukan, maka sekali saja. Jadi jangan berkali-kali. Jadi pas lagi sholat, sebelum sholat gini Pak, sebelum sujud berkali-kali, maka tidak boleh jamaah sekalian. Yang seperti itu adalah termasuk, jazakallah khair, seperti itu adalah termasuk pekerjaan yang di luar gerakan sholat, maka itu adalah perkara yang tidak disuka dan masuk dalam larangan ya, seperti itu. Dan kalau kita mau tahu jamaah sekalian, perilaku Nabi yang mulia SAW, beliau adalah orang yang menerima begitu saja. Sebab ketika sujud saja jamaah sekalian, itu di situ ada kerikil, ada basah, kemudian ada apa lagi? Ada becek Pak di zaman, karena masjidnya itu belum dalam keadaan lantai seperti ini. Ya beliau terima saja jamaah sekalian. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis tentang malam Lailatul Qadar jamaah sekalian. Jadi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wattini hatta ra'aitu atharatini fi jabhatihi. Jadi saya pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atas air dan tanah. Berarti air yang becek ya. Berarti air campur tanah jadinya apa? Udah becek begitu. Iya, hah? Ya air keruh atau sedikit lumpur gitu ya. Sampai saya melihat bekas tanah itu nempel di dahi Nabi. Nah inilah yang harusnya seperti ini jamaah sekalian. Nah ini kalau memang sudah di dalam sholat. Nah bagaimana hukumnya kalau sebelum sholat kita membersihkan dulu? Maka ini tidak mengapa. Nah kalau solusinya berarti kalau kita tidak ingin bergerak seperti dalam sholat, mengusap-ngusap tempat sujud gitu ya, maka adalah kita bersihkan terlebih dahulu sebelum sholat. Tujuannya agar sholat tidak melakukan gerakan, diusahakan tidak melakukan gerakan di luar gerakan sholat kalau memang tidak perlu. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi sampai seperti itu jamaah sekalian. Larangan ini kalau dituruti, ditaati jamaah sekalian, kekhusyuan di dalam sholat kita itu bisa mudah kita raih jamaah sekalian. Taib yang berikutnya, termasuk kekeliruan di dalam sholat, larangan dalam sholat adalah takdimun nuzuli birrukbataini qabla liyadaini alal ardi fis sujudi. Saat mau sujud lebih dahulu nempel lututnya Pak. Jadi lebih dahulu nempel dengan lututnya daripada tangannya di lantai gitu ya. Nah ini adalah pendapat yang saya pilih dalam kajian ini khususnya, yaitu disunnahkan justru kita pas mau sujud itu nempelnya tangan dulu, baru saat itu kita nempelnya apa? Nempelnya lutut ya. Setelah tangan baru lutut. Nah ketika ada sebaliknya, maka ini adalah termasuk bentuk larangan. Kita lihat sabda Nabi yang mulia
Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan lainnya. Beliau bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jadi apabila salah satu kalian akan sujud, maka janganlah ia roboh seperti robohnya onta. Dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum dua lututnya. Ya, sebelum dua lututnya. Jadi letakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Berarti kalau onta itu, gimana kalau onta, Pak? Onta itu meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, habis itu baru tangan. Jamaah sekalian, kalau kita lihat onta itu kalau ingin menderum gitu ya, ingin duduk gitu ya, onta itu mendahulukan kaki depan. Onta itu mendahulukan kaki depan. Nah, menurut ulama bahasa, ya ahli bahasa Pak ya, ulama ahli bahasa bahwasannya setiap hewan berkaki empat, kaki depannya itu adalah lututnya. Saya ulang ya, setiap hewan berkaki empat, kaki depan itu adalah lutut, bukan tangan Pak. Jadi kalau mau jatuh tuh kaki depan dulu. Nah, hewan berkaki empat, ya, kaki depannya itu adalah lututnya. Berarti kalau seseorang pas lagi sujud, dia mendahulukan lututnya, berarti sama seperti onta. Dan kita tidak boleh mirip dengan onta saat itu. Seperti itu ya mas sekalian. Walaupun onta itu adalah binatang yang halal, ya, tapi yang seperti ini adalah wahyu ya mas sekalian. Ya kita nurut saja demikian. Dan itu bisa lebih mendekatkan pada kekhusyuan ya mas sekalian. Apa jadinya ketika orang sak masjid itu lututnya duluan, kemudian masjidnya itu berlantaikan kayu Pak, brok semuanya kedengar, enceng gitu ya. Dan seperti itu sangat kontra dengan kekhusyuan. Ya, dalam keadaan begitu yang lebih mendekati kekhusyuan, walaupun bukan berarti tanpa suara. Ketika seseorang pas mau sujud mendahulukan tangan, bukan berarti tanpa suara, ada suara, tapi tidak sebising kalau mendahulukan lututnya. Taib. Yang berikutnya larangan keberapa? Ke-20. Banyak banget Pak ya. Al-isyaratu bil yadaini ilal janibaini 'inda taslim. Larangannya 2 lagi Pak ya. Sama ini 3. Jadi al-isyaratu bil yadaini ilal janibaini 'inda taslim. Ini termasuk kekeliruan sebagian orang. Itu ketika lagi salam dia isyarat dengan tangannya ke kanan dan ke kiri Pak. Lagi salam dalam salat. Ya. Isyarat baik isyaratnya itu naik tangan gini ya. Contohnya dia begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Atau tangannya Assalamualaikum warahmatullah. Ini begini, tetap di atas paha, tapi dia begini Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi seperti itu. Ini adalah termasuk kekeliruan. Ternyata jamaah sekalian, kekeliruan ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ya. Beliau adalah sahabat Nabi yang saat sholat di belakang Nabi, jamaah sekalian, beliau melakukan begitu. Beliau salam ke kanan dan kiri, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan dan ke kiri dengan isyarat. Itu sholat di belakang Nabi begitu Pak. Nabi nggak ngelihat Pak. Nabi nggak ngelihat dengan mata depannya, tapi Nabi tahu Pak. Itulah kelebihan Nabi ya. Karena Nabi bersabda, fa inni arakum min wara'i dhahri, saat beliau mengimami salat. Saya bisa melihat kalian dari belakang punggung saya. Saya bisa melihat kalian dari belakang punggung saya. Ya ini adalah mukjizat tentunya ya. Mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Pak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alamatu mi'una bi aidikum ka'aznabi khailin khumsin." Ka'aznabi khailin syumsin. Jadi, kenapa kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian seperti ekor-ekor kuda yang bergerak? Jadi kuda kalau lagi lari kencang, ekornya itu kan bergerak-gerak Pak. Orang Jawa bilang kopat-kapit gitu ya. Nah, kenapa tangan kalian kok nggak diam? Tangan kalian malah isyarat ke kanan dan ke kiri seperti ekornya kuda yang bergerak-gerak. Innama yakfi ahadakum an yada'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi min ala yaminihi
wa shimalihi. Sesungguhnya sebenarnya cukup bagi salah satu dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian dia salam kepada saudaranya, ya, ke kanan dan ke kiri. Itu saja cukup. Letakkan saja telapak tangan di atas paha, kemudian dia salam ke kanan dan ke kiri kepada saudaranya. Itu cukup bagi dia. Ini termasuk salah satu bentuk amalan sahabat yang berada di belakang Nabi, yang diingkari Nabi. Seandainya Nabi diam saja jamaah sekalian, ini bisa menjadi sunnah. Berarti termasuk salah satu sunnahnya pas lagi salam, itu begini dan begitu. Tapi ternyata Nabi mengingkarinya. Berarti menunjukkan bukan menjadi sunnah. Bahkan ini menjadi kekeliruan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan sholatnya keliru, ini bukan sembarangan. Ini adalah karena ada riwayat dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga ucapan para ulama. Ada sebagian penceramah itu ya, yang terkenal di Indonesia ini. Dia mengatakan bahwasanya rukun sholat saja 13 menurut dia. Kata dia ya, rukun sholat saja 13. Ini kesalahan itu lebih dari itu. Ini gimana nih? Kerjaannya nyala-nyalain sholat orang gitu. Kita siapa bilang nyala-nyalain? Ini hanya menyampaikan sholat kalau seperti ini keliru loh. Memang dia pengennya tuh sholatnya orang udah seperti ini, yang penting dia udah sholat. Dia mencukupkan perilaku orang yang sekarang itu, yang penting dia sholat. Ini tidak benar. Karena memang isinya ceramah dia nggak ada isinya pendalaman agama itu, pendalaman ibadah, dan ini hanya isinya ketawa saja. Hanya isinya ketawa dan juga nasihat-nasihat umum. Dan orang ini sebenarnya tidak layak untuk bisa berbicara di hadapan umum jamaah sekalian. Memalukan gitu kata. Ya. Bahkan saya sendiri mendengar jamaah sekalian. Sampai neraka saja yang harusnya kita menangis jamaah sekalian. Paling tidak kita diam. Itu sampai dibuat tertawa oleh dia jamaah sekalian. Dibuat tertawa. Dia ngomong saat itu ya karena berkenaan dengan ini. Dalam satu pembicaraan itu ngomong seperti itu. Jadi sampai neraka itu dijelaskan jamaah tertawa. Udah habis pulang apa jamaah sekalian yang dibawa jamaah? Nggak ada rasa takut terhadap neraka, karena ternyata neraka yang disampaikan oleh dia lewat pembawaan dia yang seperti itu membuat neraka itu bagi jamaah biasa aja, nggak ada rasa takutnya. Udah semakin keras hati orang, semakin keras hati orang gitu ya, hati manusia, dan juga semakin membeku karena kita ini selama ini jarang menangis ya mas, jarang menangis karena takut Allah, jarang menangis karena mentadabburi ayat Allah. Nangisnya kalau ngelihat sinetron, nangisnya kalau baca WA yang nggak ada, baca WA tapi kalau baca Al-Quran tidak menangis. Kita ini udah salah kaprah zaman sekarang, sudah kebalik gitu ya. Nah, adanya dai ini sebenarnya adalah musibah bagi kaum muslimin di Indonesia. Na'udzubillah. Hadanallahu ayyahu. Jadi intinya adalah tidak boleh jamaah sekalian, adalah kekeliruan kalau kita salat itu isyarat ke kanan dan ke kiri. Tangannya cukup diletakkan gitu saja. Kemudian kesalahan yang ke-21, musabaqatul imami fis shalah, yaitu mendahului imam saat sholat. Ini termasuk kekeliruan jamaah sekalian. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada siapa saja yang berani-beraninya mendahului imam. Dia akan mengancam lewat sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'alallahu suratahu surata himar." Apakah salah satu dari kalian tidak takut kalau dia mengangkat kepalanya sebelum imam, berarti mendahului gerakan imam maksudnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepalanya kepala keledai, atau menjadikan rupanya, berarti saat tubuhnya gitu ya, menjadikan rupanya rupa himar atau keledai. Apakah tidak takut? Ini adalah ancaman jamaah sekalian. Jangan coba-coba kita kalau sudah tahu larangan ini menganggap tidak mungkin. Ya, karena Nabi SAW kalau sudah mengancam gini berarti adalah mendahului imam, ini adalah haram hukumnya. Nah, masuk di dalam hal ini jamaah sekalian, perlu diketahui bahwasannya pokoknya mendahului gerakan imam, mengangkat, turun, dan lain-lain, ini adalah perkara yang tidak boleh. Ya, berarti masuk di dalam hal ini, perhatikan kalau kita sholat di belakang imam yang sudah tua, gerakannya udah agak lambat gitu ya, tapi bacanya bagus, di imam yang memang berilmu,
Tapi karena dia sudah tua, tidak bisa cepat seperti orang yang masih muda. Naik cepat, turun cepat gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, kewajiban kita adalah untuk bisa tahu mau apa di dia. Nah, makanya salah satu bentuk kebolehan bagi, kita sudah bahas ya di pertemuan lalu, bahwasannya salah satu hal yang diperbolehkan bagi makmum saat sholat berjamaah adalah melihat imam. Jadi walaupun saat itu dia disunahkan untuk melihat apa? Melihat tempat sujudnya, tapi untuk masalah seperti ini diperbolehkan melihat imam. Jadi lihat itu imamnya. Jadi agar dia bisa tahu ketika itu dia tidak sampai mendahului gerakan imam. Ketika imam sujud, tungguin dulu Pak. Tungguin dulu sampai imamnya itu adalah sujud. Sampai imamnya meletakkan dahinya pada lantai gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, intinya jamaah sekalian, Nabi bersabda demikian ini bukan tanpa alasan. Ini adalah karena memang wahyu yang disabdakan, yang disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan intinya jangan sampai menganggap mustahil, Pak. Ada kisah yang cukup menyedihkan, Pak, yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sebagian ahli hadis di zaman dulu, Pak. Beliau nggak menjelaskan di zaman kapan. Jadi ada kisah jamaah sekalian. Ada seorang ahli hadis yang kalau dia ngajar itu dia menjadikan tabir antara dirinya dan muridnya. Tabir gitu, Pak. Tabir. Jadi muridnya itu tidak bisa melihat gurunya. Jadi kayak seorang laki-laki ngajar akhwat gitu aja. Tapi ini enggak. Muridnya laki-laki semua. Muridnya laki-laki tapi muridnya sama sekali nggak pernah melihat pada gurunya. Sampai ada seorang murid yang sudah lama bermulazamah dengan gurunya ini, bermulazamah hadis gitu ya. Ternyata ya dia pengen melihat ya, sebenarnya rupa dari gurunya yang selama ini berjasa kepada saya itu bagaimana. Akhirnya penasaran, dia pengen meminta gitu ya. Nah, gurunya juga mungkin merasa ini sudah seperti orang dekat gitu ya, dipercaya gitu ya, dan akrab gitu. Akhirnya dia buka tabir antara dirinya dan muridnya. Saat itu muridnya kaget ya mas kalian. Ternyata gurunya itu kepalanya adalah keledai. Kepalanya keledai ya mas kalian. Kok bisa? Hanya kepalanya saja keledai, tapi dia ya otaknya otak ahli hadis gitu ya. Kepalanya saja keledai ya mas kalian. Langsung dia nasihat, wahai anakku, ini muridnya kaget. Langsung dia ngomong, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu mendahului imam. Sebab saya dulu ketika mendengar hadis tentang ini Pak ya, larangan ini, ancaman Nabi ini, saya merasa bahwasanya itu adalah tidak mungkin. Nggak mungkin itu. Akhirnya saya mendahului imam. Sengaja mendahului imam, sengaja aja mas kan. Nah, dalam keadaan gitu ternyata Allah Subhanahu wa taala menghukum saya seperti ini wahai anakku. Ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan sekali-kali berani ya melanggar syariat, karena yang disabdakan Nabi itu benar-benar ya mujarab Pak, ampuh ya. Jadi benar-benar bisa berakibat buruk bagi kita kalau tidak taat. Sudah selesai, nurut saja. Jadi imam tidak boleh didahului gerakannya. Jangankan didahului, disamain gerakannya saja tidak boleh Pak. Karena dengan menyamai itu akan ada potensi dia mendahului juga. Yang benar adalah di belakang. Jadi kalau ditanyakan gini ya, patokannya bagaimana makmum itu bisa melakukan gerakan tersebut? Patokannya adalah ketika imam ya sudah melakukan gerakan tersebut. Kalau ruku imam sudah ruku. Kalau ruku imam sudah ruku gitu ya. Kalau sujud imam sudah dalam keadaan meletakkan dahinya, baru saat itu dia bergerak. Imam sudah ruku, ya sudah dia saat itu baru bergerak. Imam sudah sujud meletakkan dahinya, maka saat itu dia baru bergerak. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian pertanyaannya, bagaimana bagi makmum yang tidak bisa melihat gerakan imam? Kalau tidak bisa melihat gerakan imam, patokan dia adalah makmum di depannya saja. Atau patokannya bagi yang di samping itu, dia di soft pertama tapi di samping nggak bisa ngelihat. Patokannya dia adalah takbir, selesainya bacaan takbir, Allahu Akbar gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, demikian ya. Jadi ini benar-benar yang disabdakan Nabi bukan isapan jempol itu ya, bisa benar-benar jadi kenyataan. Tapi yang terakhir, larangan ke-22.
As-salatu bihadratit ta'am aw 'inda mudafa'atil bauli wal ghaiti. Itu salat ya. Salat dalam keadaan dihidangkan makanan. Jadi salat saat dihidangkan makanan atau di saat seseorang menahan buang air besar dan kecil. Ini termasuk dilarang. Baik dia sudah memulai salat atau mau salat. Jadi dalam keadaan salat kebelet gitu, belet mau pipis atau buang air besar, ini adalah kekeliruan. Atau salat dalam keadaan hidangan sudah disediakan, sudah sudah dihidangkan gitu ya. Kemudian dia melakukan salat ini juga keliru. Kita lihat sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak boleh salat di saat dihidangkan makanan. Jadi saat dihidangkan makanan itu membuat hati seseorang itu mikirin makanan terus. Ini bagi orang yang jamaah sekalian yang sudah terlalu lama laparnya, ya sudah terasa lapar banget, nggak bisa tahan gitu ya. Ada orang yang nggak bisa tahan kalau lapar tuh mikirin makanan. Bahkan kalau ada perkataan itu, bahwasanya orang itu kalau lapar itu rese gitu ya. Lo rese kalau lapar gitu ya, gitu. Ada seperti itu ya mas kalian. Ada orang yang seperti. Jadi, nah ketika dia lapar itu pikirannya ke makanan, mulu cari makanan dan sebagainya. Nah begitu juga, ini makanan udah nggak usah dicari, sudah ada. Kok melakukan sholat dulu, ini adalah bentuk kekeliruan. Ya, yang benar gimana? Dia makan dulu, pelan-pelan dia makan. Walaupun sudah iqamah, makan aja dulu, tenang makannya sampai selesai, baru dia mendatangi masjid untuk sholat. Walaupun ini sudah selesai, nggak apa-apa. Karena ini adalah termasuk uzur, dia tidak wajib melaksanakan sholat berjamaah. Ya artinya ketika dia sudah telat, ya sudah nggak apa-apa di sholat sendirian, pahalanya tetap mendapat sholat berjamaah. Namun bagi orang yang sudah biasa Pak, sudah biasa lapar, ini terkhusus ketika buka puasa, ya Pak ya, ketika buka puasa. Ya bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa lapar gitu ya, sudah biasa puasa, pas lagi buka ya cukup buka dengan air putih dan juga kurma, itu sudah cukup. Atau ya kalau bahasa orang kita Indonesia apa, gorengan gitu. Udah cukup itu dulu istilahnya untuk bisa membatalkan puasa. Nah saat itu walaupun makanan saat itu sudah dihidangkan, dan dia mendahulukan sholat maghrib. Jadi untuk menggabungkan dua kebaikan besar, menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat maghrib. Maka kalau dia sudah biasa lapar, sudah biasa puasa, dan walaupun sudah dihidangkan makanan dia nggak kepikiran, maka itu lebih baik Pak. Orang seperti itu tidak masuk di dalam hadis ini. Karena jamaah sekalian, kenapa seperti itu? Karena Islam atau Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengedepankan khusyuk di dalam sholat, ya, agar kita sholatnya benar-benar bisa khusyuk. Jangan sampai kita sholat tanpa ada ruhnya di dalam sholat. Nah gitu ya. Begitu juga ketika seseorang lagi sholat ternyata terasa buang air besar atau kecil, ya sudah, walaupun sudah iqamah ya sudah, datangi dulu hajatnya, ke toilet dulu, ya setelah itu dia baru laksanakan. Setelah dia selesai dari toilet, kok sholatnya udah selesai, ya sudah, sholat sendirian tetap dihitung pahala sholat berjamaah bagi dia Pak. Rahmatnya Allah seperti itu jamaah sekalian, tetap diampuni dosanya, dapat ampunan, kemudian dapat pahala sholat berjamaah. Karena niatnya itu adalah sampai, inilah menunjukkan seseorang kalau sudah berniat kemudian terhalang uzur, tetap ditulis pahala sempurna bagi dia, seperti halnya dia melakukan kebaikan itu secara sempurna. Dia tidak bisa sholat berjamaah, tapi ditulis sama dengan melakukan sholat berjamaah dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai jamaah sekalian tentang kekeliruan-kekeliruan di dalam sholat. Untuk lebih baiknya jamaah sekalian, kita akan ulangi lagi pembahasan kekeliruan dalam sholat secara cepat. Kekeliruan yang pertama dalam sholat adalah berkaca pinggang. Yang kedua menengadahkan pandangan, menengadahkan kepala dan memandang ke atas. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah memandang pada sesuatu yang menyibukkan di dalam sholat, yang menyibukkan pikiran kita di dalam sholat.
Jadi lagi sholat mandangin macam-macam. Kemudian yang keempat adalah memandang atau sholat menghadap sesuatu yang melalaikan pikiran kita. Ya, menghadap sesuatu yang membuat kita lalai pikiran kita di dalam sholat. Ini tidak boleh. Yang kelima, menoleh di dalam sholat tanpa ada uzur. Yang keenam, tasbikul asabi', yaitu bertasbik lagi sholat begini. Atau lagi nunggu sholat begini Pak, antara azan dan iqamah. Termasuk juga kemarin kita bahas pas lagi menunggu sholat Jumat, pas lagi dengerin khutbah begini, ini adalah termasuk kekeliruan. Yang ketujuh, memijat jari sampai berbunyi di dalam sholat. Yang kedelapan, berkemulan dengan baju dan saat ruku dan sujud dia menjadikan kedua tangannya itu di dalam baju tersebut. Jadi berkemulan dengan kain gitu ya. Kemudian pas lagi ruku dan sujud dia tangannya itu tidak dikeluarkan. Tangannya itu di dalam kain ya. Tangannya pas lagi sujud dan ruku itu berada di dalam kain. Jadi karena dia berkemulan, ini tidak boleh. Yang ke-9, menguap di dalam sholat, ini termasuk kekeliruan. Menguap yang tidak ditutup ya. Menguap yang tidak ditutup. Kemudian yang ke-10, kekeliruannya adalah meludah Pak. Meludah apa? Meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Yang ke-10, memejamkan kedua mata. Yang ke-11 tadi, dan seterusnya sampai habis. Ya, yang ke-11, stretching atau ngulet di dalam sholat. Yang ke-12 tadi. Yang ke-13 adalah tatbiq, itu meletakkan kedua tangan di antara dua lutut. Yang ke-14, membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Yang ke-15, menempelkan lengan dan siku di dalam sujud. Yang ke-16, kelarangan ke-16 yaitu mencegah baju dan rambut ya saat sujud. Masuk di dalam larangan ini tadi apa Pak? Masih ingat? Larangan menyingsingkan lengan baju. Yang ke berapa? 17. Larangan 17 yaitu meletakkan tangan pada lantai saat sujud di dalam sholat, lagi duduk. Jadi meletakkan tangan di lantai pada saat duduk di dalam sholat, kecuali karena ada uzur. Karena uzur misalnya ya pinggangnya sakit gitu ya, itu boleh. Berarti uzur Pak. Yang ke-18, ya sujudnya orang yang sakit di atas sesuatu yang tinggi. Nah, yang benar gimana? Ya sudah, nggak usah pakai apa-apa di sininya. Nggak usah pakai apa-apa, nempel pada dia. Yang ke-19, mengusap-ngusap kerikil yang ada di tempat sujud dan dia bermain-main. Yang ke-20, yaitu turun untuk sujud mendahulukan lutut daripada tangan. Yang ke-21 apa deh? Yaitu isyarat dengan kedua tangan ke kanan dan ke kiri ketika salam. Yang ke-22, mendahului imam di dalam sholat. Yang ke-23, sholat pada saat dihidangkan makanan atau sedang ya kebelet buang air besar atau kecil. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jamaah sekalian, kekeliruan dalam sholat bukan berarti nyalahin sholat orang gitu ya. Maka nggak heran, dan ini sebenarnya jamaah sekalian, kalau kita katakan ini baru sebagian kekeliruan, paling tidak inilah kekeliruan di dalam sholat. Ada kitab dari Syekh masyhur yang bernama Akhta'ul Musallin atau Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Beliau mengungkapkan kekeliruan di dalam sholat dan seputar sholat. Masuk di dalam sholat dan seputar sholat adalah hal-hal yang dilakukan sebelum sholat juga. Semuanya itu sampai ratusan ya mas kalian. Sampai ratusan kekeliruan. Sekali lagi, kalau seseorang mengatakan nyala-nyalain orang, kita tidak menyalahkan. Tapi semua itu adalah berdasarkan dalil yang ada. Ya. Nah, sekali lagi, ini adalah sebagai bentuk kita
bernasehat ya untuk diri kami dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ibu-ibu kalau saat belakang anaknya nangis sambil gendong, adiknya lagi di bawah, gendong lanjutkan salat, apa boleh? Baik. Ibu-ibu kalau lagi sholat kemudian anaknya nangis digendong, boleh apa tidak? Jawabannya boleh, Pak. Boleh. Jawabannya adalah gimana? Dari lantai dia diambil dari bawah. Oh. Ngambil anak. Lanjut. Nah, ini yang banyak tidak tahu jamaah sekalian, bahwasannya sebenarnya menggendong anak itu boleh. Menggendong anak itu boleh kalau anak tersebut itu tidak di lantai. Tapi kalau anak itu di lantai, contohnya bayi jamaah sekalian. Bayi yang belum bisa bangun gitu ya, yang belum bisa meraih tangan ibunya pas lagi berdiri sholat, maka dalam keadaan begitu sudah dibiarkan saja. Biarkan saja jamaah sekalian. Sebab kalau kita mengambil dalam keadaan posisi bungkuk Pak ya, ngambil bawah, habis itu berdiri, berarti kita menambah gerakan ruku. Nah, menambah gerakan ruku dengan sengaja itu hukumnya sholatnya batal. Ya kalau mau batal sholatnya nggak apa-apa, gendong, habis itu mulai sholat lagi gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah bisa ibunya berdiri, anaknya nangis pengen digendong, dia giniin ibunya, udah berdiri anaknya, ya boleh dia gendong. Nah gitu ya, bisa dipahami Pak ya, karena cuma begini. Atau mungkin dia bungkuk sedikit, tidak seperti gerakan ruku, boleh. Jelas Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Jadi dia bungkuk sedikitnya tidak sampai gerakan ruku. Yang kalau tangannya itu dipanjangkan, itu tidak sampai menyentuh, belum nyampe menyentuh lutut, maka saat itu tidak mengapa. Nah demikian. Begitu juga ada seseorang, ini apapun ya mas, pokoknya apapun bentuk menunduk gitu ya, atau merunduk gitu ya, yang posisinya itu sama seperti ruku, ini tidak boleh di dalam sholat. Ada seseorang naruh HP di bawah, dia lupa mematikan, ternyata ada panggilan, dia juga kelirunya lagi ditambah suaranya musik lagi ringtone-nya, padahal janganlah, suara yang lain aja, suara kodok kayak suara apa yang bukan musik gitu ya, itu karena itu lebih baik. Dan itu sangat mengganggu jamaah sekalian. Terus dia ambil dengan tangannya kan ke bawah begitu ya. Nah ini berarti saat itu sholatnya batal. Kecuali yang benar gimana? Dia ambil aja dengan kaki. Kaki diambil, habis itu diambil dari ini dia di belakang gitu. Bisa Pak ya? Atau diambil dengan kaki, habis itu diambil di depan gitu. Pokoknya diambil dengan kaki, kemudian diambil, setelah itu kakinya diangkat ke belakang atau ke depan, baru satu diambil dengan tangan. Itu yang benar. Kemudian habis itu dimatiin. Boleh jamaah sekalian. Tapi yang keliru adalah diambil merunduk, habis itu diiniin. Ya gitu. Kalau didiamkan terus? Kalau didiamin terus? Sampai bosan, sampai enggak bunyi lagi. Sampai apa? Sampai berhenti bunyinya. Mati. Ya caranya itu tadi Pak, caranya dengan kaki. Jangan didiemin Pak, karena itu mengganggu. Sekali lagi, karena itu adalah mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tentang masalah menggendong bayi, kita sudah bahas kemarin ya. Menggendong bayi itu diperbolehkan, menggendong anak kecil itu diperbolehkan. Cuma anak tersebut kalau sudah pipis, walaupun pakai pampers, kita tidak boleh menggendongnya. Masih ingat Pak ya? Masih ingat ya pembahasan kita dulu. Jadi kalau anak itu pipis, walaupun sudah pakai pampers dan tidak menembus ke kita, berarti saat itu berarti sama seperti kita sholat membawa najis. Disamakan sama ulama begini Pak. Ada seseorang bawa najis di dalam suatu botol ini contohnya. Dia pipis di botol gitu. Ada pipis di botol ini. Ini contoh aja, najis. Botol ini tutup rapat. Sebelum botol itu dikantongin, itu dia suciin dulu luarnya. Jadi najis itu dua. Terus dikantongin, dia sholat. Sholatnya tidak sah Pak. Karena apa? Dia sholat dalam keadaan membawa najis, walaupun najisnya tidak terkena pada bajunya. Sama seperti itu juga pampers ya mas sekalian. Ya caranya gimana? Ya kalau ragu-ragu nih anak saya udah tebel ini pampersnya, ya sudah jangan disolat dengan menggendongnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Pak lagi? Yang nomor 13, ini ruku kan tadi kan bisa bilang harus nempel kan di lutut. Ini kan yang tadi contohnya di tengah. Nah ada lagi yang di bawahnya lutut sedikit gitu kan. Nah, itu gimana? Baik, sebagaimana
Sunnahnya rukuk ya mas sekalian adalah tangan, kedua telapak tangan memegang dan menggenggam lutut. Nah begitu juga kalau kontra, tidak sesuai dengan sunnah ini berarti termasuk kekeliruan. Bisa kita tambah itu Pak. Jadi berarti kalau ada orang rukuknya yang dipegang itu adalah di bawah lutut atau di atas lutut, berarti ini adalah sebagai bentuk kekeliruan. Dia keliru dalam sholat. Tapi batalkah sholatnya? Jawabannya tidak. Bukan? Kita tidak nyalain orang Pak. Tapi itu semua itu berdasarkan dasar. Sebab ketika Nabi mencontoh lutut kita atau namanya ruku itu, telapak tangan kita itu menyentuh pada lutut, berarti yang tidak sesuai dengan sholat Nabi keliru. Ya, tidak sesuai dengan sholat Nabi adalah keliru. Kalau bangkitnya, Ustaz, bangkit dari sholat. Bangkit dari sholat? Duduk. Kan bangkit. Yang ditanyakan apa Pak? Kan habis duduk mau bangkit, duduk dulu apa langsung bangkit? Baik. Tentang bangkit menuju rakaat baru, contohnya dari rakaat 1 ke rakaat 2, dari rakaat ketiga dan ingin ke rakaat 4 ya. Intinya disunnahkan ya mas kalian untuk duduk istirahat terlebih dahulu. Jadi disunnahkan untuk duduk istirahat terlebih dahulu. Kemudian setelah duduk istirahat, sunnahnya juga adalah bertumpu pada kedua tangan. Bertumpu pada kedua tangan untuk bangkit. Yang konsekuensinya kalau bertumpu kedua tangan, kalau bangkit, itu yang naik duluan adalah lutut, tangan belakangan. Bisa dibayangin nggak Pak? Saya contohin. Misalnya kalau sujud, lutut bangkit gini. Nah, naik dulu Pak ya, bertumpu. Nah, kalau mau sujud, tangan dulu, baru satu itu lutut. Itu kalau istirahat mau bangkit ke atas kan, memang itu harus diharuskan apa ketika Nabi setelah agak tua gitu. Jadi duduk. Oh, sebentar Pak. Ini duduk antara istirahat gitu, mau bangkit. Harusnya wajibnya istirahat dulu, atau yang pernah saya baca atau saya dengar itu ketika Nabi sudah agak tua gitu baru agak istirahat untuk istirahat. Baik, tentang masalah duduk istirahat ini para ulama juga berbeda pendapat seperti yang saya sebutkan tadi. Yang saya katakan tadi adalah pendapat yang saya pilih Pak. Sunnahnya adalah duduk istirahat terlebih dahulu. Memang mayoritas ulama berkata bahwasannya tidak disunnahkan itu duduk istirahat. Tidak disunnahkan sama sekali. Sebab hadis itu menunjukkan bahwasannya itu dilakukan Nabi ketika beliau sudah tua dan tidak bisa langsung bangkit ya gitu ya. Nah, adapun tidak mengalami uzur seperti Nabi tidak disunnahkan. Ya, seperti itu Pak. Jadi intinya itu bukan asal di dalam sholat. Jadi seperti itu ya. Namun pendapat yang saya pilih itu adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya itu adalah sunnah di dalam sholat. Nah gitu ya. Sebab hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairits. Saat Malik bin Al-Huwairits dengan teman-temannya itu pondok kilat selama 20 hari bersama dengan Nabi. Selama 20 hari itu melihat ibadahnya Nabi, sholatnya, kemudian mendengarkan tausiah, ceramahnya Nabi, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Nah setelah 20 hari Nabi tahu orang ini udah pada kangen sama keluarganya nih. Ya sudah, Nabi menyuruh mereka balik. Namun sebelum balik, Nabi memberikan pesan, di antara pesan Nabi, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kalian pernah lihat sholat saya seperti apa? Ya sudah, lakukan nanti ketika di rumah kalian. Nah termasuk yang dilihat oleh Malik bin Al-Huwairits adalah Nabi kalau sholat itu duduk istirahat. Berarti termasuk sunnah. Saat itu Nabi tidak mengecualikan, kecuali duduk istirahat loh ya, jangan kamu lakukan karena saya sudah tua, saya tidak bisa langsung bangkit. Nabi tidak bersabda demikian. Nabi umum mengatakan wasallu kama ra'aitumuni usolli. Ya seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau gitu, Silakan Bapak. yang nomor 16 tadi kan tidak boleh melipat pakaian. Iya. Kalau itu kan tangan panjang di meja kan, di rumah udah wudhu, di rumah memang udah dilipat gitu kan, baru sholat gitu. Kenapa dilipat Pak? Memang karena yang model kayak ada mancetnya lah, kayak kepanjangan gitu kan,
Nah, yang model kayak Jokowi lah kira-kira gitu kan, putih. Jadi kamu dari rumah udah dilipat gitu kan? Jadi, Kalau nggak dilipat bisa nggak Pak? bisa. Ya sudah, sebaiknya nggak dilipat Pak. Jadi ini adalah termasuk kekeliruan ya. Karena menahan ya dilepas. Biarkan baju kita atau yang kita kenakan itu ikut sujud bersama dengan anggota tubuh kita yang berjumlah 7 anggota. Termasuk rambut kita pada jatuh nggak apa-apa. Udah nggak usah ditahan dengan cara dikuncir gitu, jangan. Jangan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi lepas aja tuh ya. Lepas aja Pak. Nah habis sholat Bapak mau dising-singkan lagi dengan cara dilipat atau begini aja, nah, gitu ya. Itu silakan. Wallahu a'lam. Hubungannya yang tadi Pak, yang bangkit dengan tadi. Nah bangkit baik. Ketika nah tadi kita katakan sunnahnya adalah ketika mau bangkit ke rakaat baru, ya mas khususnya adalah mau ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat, itu dengan duduk istirahat. Setelah duduk istirahat kita disunahkan bertumpu dengan kedua tangan. Nah bertumpunya terserah dengan begini atau dengan begini, tangannya terserah, silakan. Yang penting bertumpu dengan 2 tangan. Yang udah bangkit itu begini atau begini. Nah, Iya sama saja boleh, nggak masalah. Sama-sama tidak mengapa. Terakhir ketika bulan puasa, sholat di rumah, kanan kiri ada makanan. Nah itu dia, lagi sholat kanan kiri ada makanan, contohnya lagi buka bersama gitu ya. Ya disingkirin dulu. Ini buat tempat sholat. nggak khusyuk. Nah itu khususnya perempuan. Nah kalau laki-laki jangan sholat di rumah situ, isinya makanan. Tapi bisa jadi di masjid justru yang banyak makanan Pak. Di masjid. Di masjid kan, wah masjidnya banyak sedekah, orang ingin dapat pahala banyak, sehingga banyak orang sedekah, sehingga makan ya sebaiknya jangan diperlihatkan. Di belakang barisan saja, di belakang barisan, sehingga tidak membuat orang sholat itu terganggu makanannya dengan melihat. Karena jamaah sekalian, hati kita itu bisa terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Ternyata pas lagi berdiri ngelihat sambal, wah senang banget saya sambal. Mikirin di sambal kemana-mana sambal. Sambal itu bahannya dari cabai. Cabai sekarang lagi mahal. Pikirannya macam-macam. Itu baru satu yang dilihat sambal Pak. Habis itu sampingnya lihat sayur lodeh. Lodeh itu enak. Saya senang. Dulu saya senang lodeh, tapi sekarang saya nggak senang karena ini. Dibayangin bahannya lodeh apa. Baru 2 yang dilihat tuh. Udah nggak ada khusus sama sekali Pak. Dan itu sangat tidak disuka sholat seperti itu. Ingat jamaah sekalian, Ibnu Abbas pernah nasihati kita dengan ucapannya jamaah sekalian, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak mendapatkan apapun dari sholatmu melainkan apa yang kamu ingat dari sholatmu. Kalau sholat sama sekali nggak ingat apa yang kita baca, nggak bisa membayangkan, nggak merenungkan apa yang kita baca, nggak menghadirkan Allah sedikit pun ya dalam sholat kita, berarti sholatnya kita nggak dapat apa-apa Pak. Serius itu Pak, nggak dapat apa-apa. Karena sholatnya hanya sekedar gerakan. Itu adalah sholat tanpa ruh. Ibarat ibarat tubuh yang nggak ada ruh lagi, nggak ada nyawa lagi. Itu adalah sholat yang mati itu Pak. Walaupun sholat yang seperti itu adalah menggugurkan kewajiban, melepas tanggung jawab, tapi sholat seperti itu adalah sholat yang sangat kurang. Nah itu adalah seperti itu. Nah itu umumnya kita seperti itu. Makanya insya Allah nanti setelah pembatal sholat, ya insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang pembatal sholat. Kita akan menjelaskan tentang fikihnya kekhusyuan Pak. Jadi agar kita benar-benar bisa tahu. Wallahu a'lam. Terakhir. Kalau sholat berjamaah itu rapatnya nggak terlalu rapat, kakinya begini, nggak jari ke jari aja. Tapi ketika waktu selesai duduk ini, itu kan berat untuk saling kakinya sebelah, tegaknya kedudukan pantatnya sebelah. Kayak seperti itu, akhirnya tidak duduk terakhir istirahat ya. Tapi Duduknya gimana? begini. Akhirnya karena sempit. Karena sempit. Nah, ada yang berusaha meranggangkan kaki, jadi ngangkang supaya ntar duduk terakhir itu dapat begini, karena supaya dia nggak terganggu. Kalau ada yang pasrah aja sih begini terus karena takut karena rapat, maka dia akan begini terus. Oh baik. Jadi yang pertama apa Pak nanya? Yang tadi yang rapat nanti. Ya. Apakah begini boleh jari-jari ini atau begini kakinya? Jadi gini jamaah sekalian ya. Kalau mayoritas ulama berkata bahwasannya mayoritas ya jamaah sekalian. Mayoritas ulama dari madhab manapun
itu mengatakan bahwasanya rapat yang disebut rapat itu tidak harus rapat nempel semuanya gitu ya. Karena di dalam hadis itu menjelaskan yang nempel itu telapak kaki, bahu, dan juga ini loh, lutut kita. Dan itu adalah perkara yang tidak mungkin, susah. Intinya adalah sudah rapat, antum nempel dengan apa? Nempel dengan bahunya teman kita. Kemudian telapak kaki sudah nempel dengan telapak kaki, sudah selesai Pak. Gak usah terlalu apa? Ini harus nempel mata kaki dengan mata kaki. Sulit ya Mas sekalian, sulit seperti itu. Nah gitu ya. Itu mengganggu sekali konsentrasi ya. Iya bisa itu seperti itu. Jadi ya sudah nempel sudah cukup ya Mas sekalian. Sudah nempel. Bahkan di antara mereka ada yang berkata bahwasanya yang disebut nempel itu tidak nempel betul. Rapatnya rapat. Tapi mungkin hanya cukup ini saja. Adapun telapak kaki nggak nempel nggak apa-apa. Telapak kaki nggak nempel nggak apa-apa. Yang penting ada jarak, mungkin telapak kaki berapa, 2 jari atau 3 jari gitu. Itu yang dikatakan ulama ya Mas sekalian. Karena mereka melihat hadis tentang masalah hal itu, itulah ternyata satu sahabat saja yang melakukan demikian. Satu sahabat saja melakukan demikian. Kemudian sahabat menjelaskan salah satu dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya. Kemudian lututnya dengan lutut temannya. Mata kaki dengan mata kaki temannya. Ini para ulama, mayoritas ulama seperti yang saya sebutkan tadi dari 4 mazhab, itu tidak melihat hadis secara zahir, tidak. Itu intinya adalah rapat gitu saja. Karena kalau ada renggang, itu kalau renggang seperti itu, ya ini tidak boleh. Intinya kelihatan rapat gitu saja udah cukup. Ya dengan aja rapat pundak. Mungkin ya kalau sekarang ya Mas sekalian nggak usah. Ya intinya udah nempel mata kaki dengan telapak kaki dengan telapak kaki sudah cukup. Jadi nggak usah antum memaksakan mata kakinya nempel, kemudian lututnya juga nempel. Karena hadisnya bilang lutut loh. Antum bisa nggak nginin lutut? Kalau nggak bisa berarti ya memang. Nah inilah ini maksud para ulama mayoritas itu tidak melihat hadis secara zahirnya. Nah artinya gini ya Mas kalian, kalau memang bisa rapat, kalau saya pribadi saya mengambil jalan tengah, artinya saya sendiri rapat ya Mas kalian. Saya sendiri lebih suka rapat, nempel gitu ya. Tapi tidak memaksakan harus nempel mata kakinya. Dan lututnya tidak. Karena dalam hadisnya lutut, antum bisa nggak menempelkan lutut? Susah Pak. Nggak bisa. Dia berusaha kakinya renggang. Nah, renggang. Nah, nggak perlu seperti itu ya Mas. Susah itu. Karena itu Bang, Susah. kita udah ngingsir dia gitu lagi. Jangan sampai iya. Iya kan? Iya. Jadi dia sendiri malah ngengkang. Nah, nggak perlu seperti itu. Nah, temennya mengambil temennya gini, merapat dia gini, itu nggak perlu seperti itu. Kalau dia tidak seperti itu, yang penting kita rapatkan ininya aja. Yang mampu saja kita rapatkan itu dirapatkan. Nah, kalau antum bersama dengan teman-teman yang bisa seperti itu semua, silakan, itu lebih baik kalau menurut saya. Tapi nggak usah harus seperti itu. Nah, demikian. Apalagi kita hidup ini berbineka ya, banyak itu alirannya. Soalnya ada aja Mas kalian yang kita rapetin itu dia malah begini. Kamu jangan nempel saya geli gitu. Ya sudah, yang penting nempelin ininya aja. Tempelin apa? Nempel ininya aja. Pada bahunya gitu ya. Seperti itu. Terus yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua tadi udah dijawab tadi. Apa? Yang enggak bahu itu yang Oh baik ya. Nah, duduknya begini dia. Nah kalau duduknya oke, baik. Kalau duduk kesempitan saat tasyahud akhir, nggak usah pertama sebelum melakukan tasyahud akhir kita ngangkat, nggak perlu. Kan tapi kita dapat ya duduk sedapatnya saja, semampunya saja. Kalau mampu duduk dalam keadaan kan harusnya duduk tasyahud akhir ada duduk tawarruk, miring pantat kiri gitu ya. Nah kalau memang tidak mampu, bukan duduk iqa' begitu Pak, bukan duduk begini, mohon maaf yang tinggi begini, bukan. Tapi kalau memang tidak mampu duduk tawarruk, ya sudah duduk iftiros begini saja, dengan rapat begini. Jelas Pak ya? Tapi tidak ika ya. Tidak iqa' begini Pak. Iqa' itu duduk di atas 2 tumit, nggak begini. Kecuali kalau antum duduk iftiros pun nggak bisa karena dia gini. Tapi ini aja bisa nih saya ini. Yang penting rapat begini. Nah ini seandainya samping kanan ini barisan rapat, samping kanan kita orang gemuk, mau diapain? Ya udah kita ngalah begini Pak.
Ini udah rapat, maksudnya mau rapat lagi? Iya, iya. Habis salam, habis salam kita napas ke belakang gitu. Atau habis salam juga nggak bisa keluar kita, kejepit gitu. Wallahu a'lam bishawab. Di ini ada yang bertanya. Tadi yang disebutkan jika sujud kita nggak boleh menggisir-gisir membersihkan lantai misalkan. Namun kalau sujud kita melihat ada kotoran cicak atau ternyata karpet itu bau pesing, itu gimana? Pesing. Bau pesing kalau nggak ada kotoran cicak gitu. Baik. Ini pertanyaan bagus, bahwasannya kalau pas lagi sujud, kalau ada bau pesing, dan yakin nggak bau pesingnya itu di tempat sujud kita? Kalau memang yakin, berarti kalau saat itu kita harus menyingkir. Kita harus menyingkir dari tempat sujud itu. Kalau sholat sunnah kan, sholat sendirian, itu kita bisa geser ke kanan, ke kiri, atau ke belakang mundur gitu ya. Seperti itu aja mas sekalian. Nah itu solusinya. Kalau jadi imam pun bisa seperti itu. Kemudian kalau sholat berjamaah bagaimana? Nah kalau sudah seperti itu, apalagi kotoran cicak itu termasuk najis ya, tapi najisnya nggak terlalu nggak najis sih. Cukup hilang udah selesai gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa. Dan kotoran tersebut adalah kotoran yang kalau yang sudah kering ya mas sekalian, maka tinggal kita singkirin aja udah tempat itu ya bisa kita buat ini. Tapi kalau kotoran tersebut adalah kotoran masih basah, dan kita tahu kotoran cicak itu kan nggak besar pak ya, nggak besar. Ya sudah, kita milih tempat sujud kita, tempat jatuhnya tangan kita, ini kita, dahi kita dan juga hidung kita itu tidak pada kotoran cicak itu. Seandainya basah ya mas kalian. Allah alam bisawab, itu caranya demikian. Jadi menyentil boleh nggak masalah. Cuman itu tadi menyentil sama dengan mengusap. Kalau antum menyentilnya cukup sekali. Soalnya antum menyentil dul. Ini namanya bermain-main di dalam sholat. Wallahu a'lam. Dan itu yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya solusinya ya bersihin dulu tempatnya itu. Makanya dari sinilah ya hebatnya, mulianya orang yang membersihkan masjid. Profesi menjadi marbot itu adalah profesi yang mulia. Bahkan di zaman Nabi, ya orang yang membersihkan masjid itu adalah orang yang diperhatikan oleh Nabi, walaupun seperti Nabi nggak perhatiin. Buktinya ketika dia meninggal dan para sahabat saja yang menyolati, ngurusi, habis itu nyolati, dan Nabi saat itu nggak diberitahu. Nabi bilang, halla adzantumuni. Kenapa kalian nggak ngasih tahu saya? Ya karena ini malam Nabi ya sudah. Karena dia melihat ini jenazahnya orang biasa lah, nggak usah repot-repot bangunin Nabi yang udah kecapean di siang hari gitu ya. Ya sudah, Nabi bilang dulluni ala qabriha. Dia sudah tunjukkan saya kuburannya. Masya Allah, sampai seperti itu ya mas. Saat itu Nabi sholat di kuburannya. Yang memang Nabi itu adalah Nabi yang benar-benar nggak sombong ya mas. Nabi kita yang mulia itu Nabi nggak sombong. Jadi diam-diam beliau itu memberikan perhatian yang khusus ya kepada orang yang membersihkan masjid. Jadi makanya profesi membersihkan masjid itu hendaknya jangan jadikan profesi, tapi diniati karena Allah. Maka saat itu juga mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Jadi dari situ kan bisa membuat orang sholat itu jadi apa? Jadi khusyuk, ya. Terus menghindari larangan-larangan, itu pahalanya besar seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau misalkan doa sujud itu bukan hanya satu, apa diperbolehkan? Misalkan doa sujud Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, terus tambah lagi Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Misalkan kalau imamnya sujudnya lama, kita terus menambah doa-doa sujud. Iya. Doa dalam sujud bukan zikirnya ya, berarti ya, iya, yang ditanyakan. Kalau zikir sujud itu satu macam saja. Karena zikir sujud itu bermacam-macam. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu hanya satu saja antum baca. Tapi untuk doa itu antum bisa baca dalam jumlah yang banyak, silakan. Habis baca satu, baca yang lain. Imamnya lama nih sujudnya, sudah lumayan, manfaatkan itu. Habis ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, terus habis itu rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kok belum naik juga imam? Alhamdulillah, nambahin doa lain. Nah, dan lain-lain. Jadi boleh jemaah sekalian. Dan itu sesuai dengan perintah Nabi. Perintah anjuran maksud saya, bahwasannya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa karena saat itu kondisi kita sedang paling dekat dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sholat sunat, kalau sholat sunat nggak pakai surat, baca Al-Fatihah boleh? Kalau sholat sunnah hanya membaca surat Al-Fatihah saja hukumnya bagaimana? Jangan sholat sunnah, sholat wajib pun sah, cuman kurang utama, kurang afdol, ya. Jadi intinya sholat hanya membaca Al-Fatihah saja sudah sah, cuman kurang utama Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Gak apa-apa yang lain? Ada lagi? Cukup baik. Ibu ada yang mau bertanya, Bu? Cukup, baik. Kita akhiri jamaah sekalian, semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaatnya bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian dan juga umat Islam secara umum. Dan apabila ada kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sekali lagi Allah memberikan faedahnya bagi saya dan juga bagi antum semua. Kalau ada yang benar, murni dari Allah itu. Kemudian kalau ada yang keliru dari penyampaian saya, ini adalah murni dari saya dan juga dari syaitan, dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.